Muhtaram Al-Ustaz Zaini, kepada beliau kita persilakan dengan segala hormat. Falyatafadhal mashkuran. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidil ghurril muhajjalin, wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Al-ayat ay iqra' baqiyatal ayat. Hadratul mukarram wal mukarramun, para alim ulama, para asatiz, para hujjaj, para guru, para jamaah, wabil khusus yang sama-sama kita banggakan, guru kita akhina fillah Al-Ustaz Abang Malik, akhina fillah Al-Ustaz Muhammad Taufik, dan serta guru-guru yang lainnya. Mudah-mudahan kita doakan guru-guru kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan panjang umur dan ilmunya semakin bermanfaat buat kita semua, amin ya robbal. Serta yang mempunyai wilayah, sahibul wilayah, baik itu dari Kelurahan Pegangsaan 2 maupun Celincing, yaitu Bapak RT kita Bapak Asyono, yaitu Bapak RT kita Bapak Prengki. Sebenarnya Bapak Prengki namanya cakep banget, saya lupa. Siapa kata? Asluhi, Masluhi, saya lupa. Prengki kan jelek buat Prengki, ya sesuai sama namanya yang Muslim. Masluhi katanya. Kita doakan partai kita ini yang selalu mendukung, selalu mensupport berjalannya acara kita ini, selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta para jamaah yang lain, para orang tua yang tidak mungkin saya absen satu persatu. Kebanyakan ini kalau kita absen, ya. Ini saya cuma badalin doang nih Bang, badalin doang nih Pak RT ya. Selama guru kita belum datang, padahal sih mau balik banyak nih di belakang yang lebih senior. Kalau jadi serep kan mendingan aja ya. Yang aslinya nggak ada, yang serep kepake, kan begitu kan? Terus ini terus. Ya di situ enak duduk, saya suruh diri, mau dingin batu kena AC. Iya, AC-nya muter-muter. Para jamaah yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana alhamdulillah sampai saat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, terlebih lagi nikmat sehat wal afiat, sehingga kita bisa mengadakan acara yang begitu besar ini, yaitu dalam rangka memperingati Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu teriring untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Mudah-mudahan kita semua yang hadir, khususnya umumnya muslimin muslimat, mendapatkan syafaat dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di majelis yang kita cintai ini senantiasa kita dikumpulkan kembali di padang mahsyar oleh Allah Subhanahu wa taala di bawah bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Udah kali segitu doang ya? Belum. Masih banyak ini guru yang di belakang tuh. Tadi kata Ustaz Malik 5 menit aja bang. Tuh. Iya, soalnya banyak ini di belakang. Para jamaah yang saya hormati, baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika belum diisrakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini pengertian Isra berjalan di waktu malam secara umum. Secara umum. Jadi kalau kita mantek umum khusus bil'am, ya, ia umum tapi khusus, tapi diumumkan untuk umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi namanya umum kemana aja nih? Pak, kita jalan malam-malam namanya Isra. Kita mau ke pasar Isra, ya, namanya Isra itu perjalanan di waktu malam. Namun demikian sebelum baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam diisrakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada beberapa riwayat yang mengatakan sebelum baginda Rasul diisrakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terlebih dahulu baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dioperasi, Pak. Tahu dioperasi? Tahu? Dibedah. Tuh kata guru kita tadi, dibedah. Ya. Satu riwayat baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam lagi tidur-tiduran, ya, kemudian didatangkan oleh 2 malaikat. Baginda Rasul kaget. Malaikat, ngapa lo pada kemari? Bahasa Rawanya begitu, ya. Bahasa Rawanya begitu. Kenapa malaikat ente pada kemari? Begini ya Rasul, aneh diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengisrakan engkau dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Masjidil Aqsa tahu? Tahu? Saya juga belum pernah ke sono. Cuman katanya sebelah Pulau Gadung, Pak. Hah? Sebelah? Maksudnya dari situ terus ke bandara. Ya. Dari bandara baru dari sono terbang. Nyampe tuh. Jadi kata baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mau ngapain ente pada kemari wahai malaikat? Jadi malaikat menjawab, ya Rasul, aneh diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengisrakan engkau dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Setelah itu, terus mekanismenya bagaimana? Kata baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata malaikat, sebelum kita Isra, sebelum ente aneh ajak ke sana, ente kudu dioperasi dulu. Tuh. Setelah itu singkat cerita aja nih bang. Singkat cerita dioperasi baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibawain wadah, tahu wadah? Bak, kalau nggak ngerti wadah, bak. Ya, dibawain wadah dari emas, diisiin air Zam-Zam. Hati baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam singkat cerita dikeluarkan oleh 2 malaikat tadi. Dibersihkan hati baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebelum Isra Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang begitu mulia, orang yang tanpa dosa, jaminan masuk surga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ketika beliau naik untuk ke langit, tapi beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dibersihkan dulu hatinya, dipenuhi dengan iman, dipenuhi dengan ihsan, dipenuhi dengan hikmah dan lain sebagainya. Baru dah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diajak oleh malaikat Jibril Isra Mi'raj. Kemudian
Sebelum berangkat, kata baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, setelah dibedah, kemudian dadanya ditutup kembali, setelah dibersihkan hatinya oleh malaikat, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam dialognya, kita mau kemana lagi nih? Kita mau kemana lagi katanya nanya. Kita pakai bahasa Rawa. Jadi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata malaikat, setelah dibersihkan oleh malaikat, hatinya dikeluarkan, dicuci, dipenuhi dengan iman, dipenuhi dengan ihsan, kemudian dipenuhi dengan hidayah dan lain sebagainya, baru diberangkatkan baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menuju Masjidil Aqsa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tanpa dosa mau naik ke langit aja kudu dibersihin dulu. Makanya saya pribadi kagak percaya kalau katanya ada astronot naik ke bulan. Tuh, orang kafir bisa naik ke mana? Ke bulan. Kalau saya pribadi kagak percaya. Bapak Ibu percaya kagak? Seorang Rasul jaminannya masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang Rasul tanpa dosa, manusia paling agung, mau naik ke langit dibersihin dulu. Apalagi dia babi hak, orang kafir. Alhamdulillah nih, berkat kerja keras RT Sukapura sama Pegangsaan 2, kita memilih pemilih yang muslim. Menang ya kira-kira? Kata PRT tadi kagak bakal digusur. Tuh. Kalau menang nomor insya Allah. Udah kalau segitu ya? Enggak, ini di belakang saya banyak banget ini. Biarin. Sebentar lagi guru kita nyampe katanya. Saya cuman badalin doang, ban serep. Ngerti ban serep? Kalau yang asli nggak ada, ban serepnya kepake. Ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang begitu agung, ketika beliau akan berangkat menuju langit pertama, kedua, ketiga sampai ke-7, beliau dibersihkan dulu Pak hatinya oleh malaikat. Singkat cerita, baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menuju langit pertama. Beliau naik apa Pak? Naik. Tuh pinteran Bapak sama saya. Bapak aja dah ini gantiin. Naik buruk. Ya. Begitu beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mau naik buruk, ini malaikat bingung. Buruk yang mana nih? Buruk banyak Pak, bukan satu. Tapi ada satu buruk yang lagi bete kelihatannya. Bahasa orang Rawa bete. Lagi celuk kayak gitu tuh. Kata malaikat, wahai buruk, kenapa engkau gak sebahagia yang lain? Kata malaikat Jibril, begini wahai malaikat, saya dengar di dunia nih ada manusia paling agung, manusia paling mulia, manusia udah jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala akan masuk surga. Terus apa hubungannya sama ente? Aneh pengen ngeliat orangnya kayak apa. Kata buruk. Wah pas nih. Jadi kata malaikat, yaudah kalau mau lihat hayo. Ya. Dituntunlah itu buruk ya menuju Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak buruk aja yang belum pernah lihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam rindu pengen lihat baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang buruk. Ya. Setelah itu singkat cerita aja nih kalau bebernya lama. Ya. Kalau pengen jelas, pengen data, ya bapak-bapak buka kitab Dardir aja dah. Kitab Dardir itu tipis nih, ini nih paling nih. Ya. Kalau kagak jelas juga ke rumah saya dah datang noh. Ntar saya yang bacain, bapak tinggal nyantreng. Soalnya kitab saya kitab kuning semua. Nggak ada yang bahasa Melayu. Kalau bahasa Melayu saya bingung.
Soalnya kalau bahasa Melayu gampang. Jadi Ustadz tinggal ikut audisi di Indosiar. Jadi dah apa? Ustadz. Cuman Ustadznya Ustadz angpau. Ngerti Ustadz angpau? Ustadz yang kagak punya cemburu. Bukan cemburu sama pacar ini, ya. Ustadz yang tidak mempunyai cemburu ke agamanya dinista, menang aja. Ulamanya dicaci maki, diem aja. Ada nggak ustadz-ustadz yang di TV kemarin ketika agama kita dinista, Al-Quran dibilang kebodohan, ada nggak yang komentar? Ada nggak yang komentar? Dia takut kerjaan diputus sama TV, kagak dapet duit. Benar apa benar? Jadi kata baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ulama yang seperti itu, nih ulama yang seperti itu nih, nanti di akhirat kata Allah, wahai malaikat, kumpulin tuh ulama-ulamanya yang kayak begitu tuh. Kayak bagaimana? Kayak yang tadi tuh. Ya, kayak si Anu. Banyak yang dari NU, yang dari Tetek Bangek. Ada nggak yang dari NU? Ada yang dari ketua PBNU. Siapa tuh? Ada yang ngomong bukannya pengen diludahin. Namanya siapa? Oh. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, coba kumpulin ulama-ulama yang seperti itu. Dikumpulin oleh malaikat. Woi, kumpul sini nih. Ulama ampau, ulama laler hijau, di mana ada berkat di situ ada dia. Kalau diundang kagak pakai duit kagak datang. Benar? Benar apa salah ini? Jadi kata malaikat, kumpul. Setelah dikumpulkan, kata Allah udah kumpul semua. Sudah ya Allah, kata malaikat. Coba giring, kumpulin, dorong mereka semua menuju surganya Allah. Kata ulama yang tadi, asik coy, masuk surga coy. Kata ulama yang tadi tuh, yang begono, yang kagak mempunyai rasa cemburu tentang agama. Jadi setelah menuju surga, rame-rame digiring oleh malaikat. Dari kejauhan udah denger nih, udah lihat nih, udah nyium baunya surga. Kata ulama tadi, wah surga baunya mantep bener, kayak gabus pucung. Tahu gabus pucung? Kayak teprak gitu, paling tahu tuh. Bener. Begitu nyium baunya surga, coy masuk surga coy. Kata ulama munafik. Setelah mencium baunya surga, kata Allah, wahai malaikat, berhentiin dulu, jangan diterusin, berhenti. Kata malaikat, woi munafik, berhenti. Kata ulama munafik, ada apa lagi sini? Baunya surga udah kecium. Iya enggak? Hayalan dia, wah surga udah, surga itu udah nggak bisa dibayangin maksudnya. Jadi setelah berhenti, kata Allah Subhanahu wa taala, malaikat, coba tolong jangan kasih bergerak untuk maju menuju ke surga. Bingung lagi nih ulama munafik yang tadi kita disuruh pergi kemana? Ke surga. Setelah kita mencium baunya surga, kita disuruh berhenti di tengah jalan. Jadi kata Allah, wahai ulama yang munafik, dulu engkau telah menjual agamaku. Al-Maidah 51 bilang, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara auliya. Al-ayat. Wahai orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman. Munafik beriman ya? Beriman ya? Ya. Orang munafik itu beriman, cuma ketika dia berkata bohong. Iman kepada Allah suruh nyoblos nomor 3, terus nomor 2. Bohong itu namanya. Udah gitu kalah lagi, astagfirullahaladzim. Agama udah dijual, akidah udah dijual, kalah.
Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai ulama munafik, dulu engkau telah menjual agamaku, dulu engkau telah menghinakan Al-Qur'an, dulu engkau telah menghinakan akidah. Sekarang, jadi kata Allah, aku juga merasa sakit ketika agama dijual, ketika Al-Qur'an dinista, ketika ulama dicaci maki. Nah sekarang sakitnya ketika surga telah dicium baunya, setelah menuju jalan surga, tahu-tahu disuruh balik lagi pergi ke neraka. Sakitnya di mana? Sini. Sakitnya di? Tuh, situ tuh katanya tuh. Jadi orang munafik begitu, Pak. Udah datang. Alhamdulillah. Jadi orang munafik begitu. Disuruh dulu cium bau surga, setelah mencium bau surga, suruh balik lagi ke neraka. Sakitnya kira-kira. Kata ulama yang munafik, tadi aja gua jangan disuruh nyium bau surga, ketahuan masuk neraka. Bukan begitu? Oh. Udah datang. Alhamdulillah, yang telah kita tunggu, guru kita telah datang. Ahlan wa sahlan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu. Alhamdulillah, yang telah tunggu kita datang. Kita doakan semoga beliau panjang umur, sehat selalu, dan selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupannya. Dari saya cukup sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Syukran jazakallah khairan katsirah pada Ustaz Zaini yang telah menambahkan sedikit pengetahuan kita tentang agama.